Perkenalkan, nama saya Kumara Elunaytama dari kelompok 16 dengan RP 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum P3 yang merupakan simulasi dari siklus Rankine. Untuk siklus Rankine sendiri merupakan salah satu jenis siklus thermal yang sangat umum digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap. Dalam mesin bertenaga uap panas dalam siklus Rankine terjadi konversi antara energi panas diubah menjadi energi kinetik. Kemudian di energi kinetik diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator. Atau dari konversi tersebut bisa secara langsung dimanfaatkan untuk langsung menggerakkan suatu mekanisme tertentu. Siklus Rankine dapat ditingkatkan efisiensinya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti generator atau yang bisa disebut dengan reheater juga. Regenerator dapat mengembalikan sebagian panas yang hilang dari uap pada tahap pendingin untuk digunakan kembali pada tahap pemanasan. Reheater dapat memanaskan kembali uap tahap ekspansi sehingga energi panas yang tersisa dapat dimanfaatkan kembali sebelum uap dialirkan ke kondensor. Selain menggunakan komponen yang canggih, peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan mengubah komponen sedemikian hingga outputnya memiliki tekanan dan temperatur yang berbeda. Nah, dalam praktikum ini juga ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh praktikan. Yang pertama yaitu praktikan mengetahui dan memahami komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam siklus Rankine ini, baik yang siklus ideal maupun yang siklus reheat. Kemudian mengetahui upaya apa aja untuk meningkatkan efisiensi siklus Rankine, khususnya berkaitan dengan proses reheat dan superheated Rankine cycle. Untuk mengetahui efek perubahan parameter tekanan, temperatur, dan aliran massa pada efisiensi sistem dan keluaran energi yang dihasilkan oleh siklus Rankine. Kemudian di sini kami akan menggunakan software cycle path. Nah, oleh karena itu ini sangat berhubungan dengan tujuan terakhir yang harus dicapai oleh praktikan, yaitu mampu menggunakan software cycle path dan penerapan metode simulasi siklus Rankine dengan benar. Kemudian untuk perangkat atau alat dan bahan yang digunakan, karena ini dilakukan secara online dengan menggunakan software, tentu saja menggunakan PC atau laptop dan juga aplikasi CyclePath. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu siapkan PC atau komputernya, disiapkan terlebih dahulu, kemudian membuka aplikasi dan diberi nama project dan pilih setting open cycle. Kemudian yang pertama itu menggunakan mode build yang nanti akan digunakan untuk menyusun rangkaian siklus tersebut. Di rangkaian yang pertama, di siklus yang pertama, di situ untuk komponen yang digunakan ada heater, ada turbin, ada cooler, dan juga ada pump. Di sini heater berfungsi sebagai pengganti boiler, kemudian cooler di sini digunakan sebagai pengganti dari kondensor sendiri. Nah, di masing-masing komponen ada asumsi-asumsi yang bakal ditentukan. Yang pertama, pada heater akan bekerja secara isobarik, bukan secara isokorik. Kemudian pada turbin bekerja secara isentropik dan juga bekerja secara adiabatik, bukan secara isothermal. Kemudian pada cooler bekerja secara isobarik, bukan isokorik. Kemudian di pump diasumsikan sama seperti turbin, yaitu bekerja secara adiabatik dan juga isentropik. Kemudian pada stage-nya tersebut juga ada beberapa hal yang ditentukan, yaitu pertama ada substan, bisa diisi air atau dan lainnya
untuk sebagai fluida yang dihitung nanti. Begitu juga dengan siklus Rankine-Reheat. Tapi di siklus reheat, seperti namanya reheat atau yang bisa dikatakan dengan pemanasan ulang, di sini ada beberapa perbedaan komponen. Ya, di sini yang pertama ada heater. Heater pertama sama seperti sebelumnya. Kemudian ada turbin, ada reheater atau heater kedua, kemudian ada turbin lagi. Kemudian ada cooler yang atau kondensor dan juga pump. Untuk turbin yang pertama di sini memiliki high pressure. Kemudian di turbin yang kedua ini sebagai low pressure turbin. Oke, sama seperti sebelumnya, di sini juga ada asumsi-asumsi pada komponen-komponen tersebut. Pada komponen yang pertama yaitu heater di sini juga tetap bekerja secara isobarik. Pada turbin yang memiliki high pressure di sini bekerja secara isentropik dan juga adiabatik. Kemudian untuk reheater atau heater kedua di sini bekerja secara isobarik. Kemudian dengan turbin yang low pressure ini bekerja secara adiabatik dan juga isentropik. Untuk cooler atau kondensor ini bekerja secara isobarik. Nah, kemudian untuk yang pump di sini sedikit berbeda dengan sebelumnya, yaitu di sini bekerja secara adiabatik tapi tidak bekerja secara isobarik dan tidak bekerja secara isentropik. Nah, pada praktikum kali ini ada beberapa data yang sudah diberikan, yaitu pada siklus ideal Rankine di sini P1 menggunakan 8 megapascal atau bisa disebut dengan 8 megapascal. Kemudian di P3 di sini menggunakan 0,006 megapascal atau bisa juga 6 megapascal. Untuk net powernya di sini menggunakan 120 megawatt. Nah, untuk cara kerjanya sendiri bagaimana? Cara kerjanya sendiri itu praktikan akan memasukkan beberapa data yang sudah diberikan tersebut ke dalam state-state yang ada. Di yang pertama pada keluaran heater tersebut ada state 2. Yang pertama kali diisi tentu yaitu water. Substansinya kita isi dengan water, kemudian P atau tekanan ini diisi dengan 8000 kilopascal atau 8 megapascal seperti yang tadi disebutkan. Kemudian di state 3 yaitu setelah turbin, ini khusus untuk yang siklus ideal terlebih dahulu, yaitu fasenya kita isi dengan saturated, kemudian tekanan dengan 6 pascal atau bisa disebut yang di sini itu yaitu P3 6 pascal. Kemudian quality-nya di sini kita isi 0,6687 dengan perhitungan yang sudah ditentukan. Kemudian pada state 4 ini setelah keluarnya cooler. Setelah cooler atau kondensor, ini untuk fasenya diisi dengan saturated dan quality. Nah, di stage 1 ini nanti begitu data sudah dimasukkan semua, di sini akan keluar data. Jadi kita tidak perlu memasukkan data pada stage 1 tersebut. Nah, kemudian untuk yang di siklus kedua yaitu siklus reheater pada state 2, yang pertama pada state 2 yaitu setelah keluar dari heater itu substansinya kita menggunakan water T. Oh iya, tadi datanya belum dijelaskan juga untuk yang data kedua. Data kedua ini menggunakan data kedua pada siklus reheat ini kita menggunakan P1 sebesar 6 megapascal atau 6000 kilopascal. Untuk T1 itu 400 derajat Celcius. Untuk P2 0,7 megapascal atau bisa dibilang dengan 700 kilopascal. Untuk T3 360
derajat Celcius. Untuk P5 0,02 megapascal atau bisa juga disebut dengan 20 kilopascal. Untuk net powernya di sini menggunakan 220 megawatt. Oke, kembali lagi. Nah, di sini untuk substance yang pertama pada state 2, yaitu setelah keluar dari heater itu menggunakan water. Kemudian tekanan dan suhu diisi dengan sesuai data yang sudah diberikan tadi, yaitu 400 derajat Celcius dan juga 6000 kilopascal. Untuk state 3 ini dikosongin terlebih dahulu, kemudian lanjut langsung ke state 4 setelah keluar dari reheater atau dari heater kedua. Ini untuk pada stage 4 ini yang kita isi hanya suhu karena keluar dari reheater. Itu bisa antara suhunya naik atau suhunya turun dibanding dengan di state yang kedua tadi. Di sini suhunya menggunakan 360 derajat Celcius. Kemudian di state 5 yaitu setelah keluar dari turbin yang low pressure, di sini fasenya menggunakan saturated. Kita pilih saturated dan quality ini 0,9430 sesuai dengan udah ada hitungannya. Nah, kemudian di state 6 itu keluar setelah kondensor atau cooler. Di sini fasenya saturated, quality 0 dan P-nya 20 kilopascal. Nah, sama seperti sebelumnya, di state 1 ini tidak perlu diisi, nanti akan keluar juga data-data yang diperlukan di perhitungan. Nah, itu tadi beberapa data dan juga rangkaian siklus yang digunakan pada P3 kali ini, ya pada siklus Rankine. Nah, kenapa sih menggunakan software CyclePad? Nah, CyclePad di sini tuh digunakan untuk membantu mahasiswa praktikan untuk menghitung efisiensi. Di sini selain itu kami juga menghitung secara manual untuk mengetahui sih seberapa beda apa atau yang bisa disebut dengan human error factor lah. Dari perhitungan didapatkan dari ideal Rankine cycle yang pertama, yaitu dengan P1 8 megapascal, P3 0,006 megapascal, net powernya 120 seperti tadi. Ini didapatkan dengan efisiensi 37,89%, backward ratio 0,81 atau 8%, kemudian key in-nya itu sekitar 316.680 kJ per kilogram. Untuk key out-nya 196.680,276 kJ per kilogram. Untuk m dot dari perhitungan di sini yaitu 121.873 kg per second. Itu untuk yang ideal Rankine cycle. Untuk yang reheat cycle di sini dari perhitungan, nah yaitu pada P1 6 megapascal, net powernya 220. Ini didapatkan efisiensi sebesar 34%, 34,184%. Kemudian backward ratio-nya 0,057. Kemudian key in-nya itu sekitar 630.644 kJ per kilogram. Key out-nya 644,71 dan juga m dot 184,652. Nah, dari pembahasan sini dari praktikum yang tadi sudah disebutkan dan data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komponen utama yaitu ada boiler atau heater, kemudian turbin, kondensor atau cooler, dan juga pompa. Kemudian setelah proses yang terjadi dalamnya tergantung dengan model sistem Rankine yang digunakan. Kemudian secara matematis nilai efisiensi reheat
dapat dinaikkan dengan memperbesar kerja yang dihasilkan oleh fluida kerjanya tersebut dan juga memperkecil kalor yang masuk ke dalam fluida kerja. Dan parameter utama yang menjadi salah satu faktor pengubah nilai efisiensi dan keluaran energi yaitu entalpi. Sehingga ketika entalpinya diubah, itu akan sangat mempengaruhi dengan nilai efisiensi dan keluaran energi. Oleh karena itu, tekanan, temperatur, dan aliran massa merupakan faktor perubahan nilai efisiensi dan keluaran energi. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu cycle bed yang digunakan sebagai ruang simulasi yang aman dan hemat biaya. Kemudian cara mengoperasikan ruang simulasi tersebut dengan mengatur skema alat dan mengatur cara kerja alat dan masukkan beberapa nilai kondisi setiap proses yang dialami fluida kerja. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari pengucapan. Selebihnya, terima kasih.